Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner Nusantara. Salam kompeten. Ya, bersama Ayat Taufik Arifin kali ini akan membahas mengenai standar kompetensi lulusan lembaga sertifikasi kompetensi tata boga. Nah, ini merupakan satu tutorial bagaimana menyusun SKL, ya. Tujuan dari penyusunan SKL ini adalah dalam rangka mewujudkan dan memastikan peserta didik lembaga kursus dan pelatihan itu kompeten sesuai dengan kebutuhan industri dunia kerja. Lalu adanya profesionalisme sumber daya manusia, harapannya tenaga kerja Indonesia diakui oleh negara lain. Nah, selanjutnya SKL ini didukung oleh legalitas peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI atau Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia, ya, penyetaraan dan integrasi pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi sesuai struktur pekerjaan di bidang di berbagai sektor. Jadi dengan adanya KKN ini baik pendidikan formal maupun non formal itu mendapat kesetaraan, ya. Kemudian ada Permendikbud nomor 131 tahun 2014 tentang standar kompetensi lulusan, bahwa standar kompetensi lulusan itu merupakan pedoman penilaian dan penentuan kelulusan, ya. Nah, di dalamnya ada unsur sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini merupakan amanah dari pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, dan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Stakeholder yang terlibat di dalam pengembangan standar kompetensi lulusan itu adalah organisasi profesi. Dalam hal ini ada Ikatan Ahli Boga Indonesia, kemudian P3MK Pelangi yang mendirikan LSK Tata Boga. Nah, kemudian ada akademisi. Akademisi ini melibatkan pendidikan vokasi baik dari perguruan tinggi maupun dari SMK, ya. Nah, ahli dan profesional yang dari industri, baik itu dari hotel ataupun rumah sakit, ahli gizi, kemudian perusahaan roti dan sebagainya. Nah, itu ya. Kemudian SKL berbasis KKN ini meliputi sikap dan tata nilai, ya, kemudian kemampuan di bidang kerja, pengetahuan yang perlu dikuasai, hak dan tanggung jawab, dan kewirausahaan ini tambahan, ya. Saat ini di Kemendikbud masih sosialisasi tentang kompetensi kewirausahaan. Ini tergabung di dalam kompetensi inti dan kompetensi penunjang. Nah, untuk memulai membuat satu standar kompetensi lulusan, kita perlu mengidentifikasi kebutuhan di industri dunia kerja. Nah, dari di mana alumni ataupun peserta didik LKP ini akan ditempatkan nantinya, yaitu di rumah sakit, hotel dan restoran, ataupun dia sebagai pengusaha, baik coklat shop, kemudian bake shop, dan kantin. Lalu di industri wedding catering, ya, wedding catering, kemudian in-flight catering, cruise line catering, dan offshore catering. Nah, jabatan pekerjaan yang akan diisi adalah cook helper atau asisten juru masak, kemudian juru masak itu sendiri bisa untuk posisi demi chef, chef de partie maupun komi. Ya, tentu yang lebih tinggi adalah demi chef. Ya, demi chef ini sudah di atasnya dari supervisor. Ya, lalu ada sous-chef. Sous-chef ini adalah asisten dari executive chef. Ya. Nah, kemudian jabatan pekerjaan sebagai dietitian ataupun nutritionist. Nah, di masa sekarang ini orang marak dengan kegiatan ataupun mereka ingin sehat, ya, jadi mengikuti program diet sendiri lah, tetapi harus tetap berkonsultasi pada seorang ahlinya yaitu dietitian dan nutritionist, ya. Jadi dengan sentuhan pendidikan kursus dan pelatihan di LKP Tata Boga bisa memasuki jabatan seperti demikian, ya. Nah, profil lulusan LKP Tata Boga sendiri, jadi LKP Tata Boga itu akan memberikan pembelajaran kepada siswanya untuk selanjutnya mengambil kompetensi level 2 jasa usaha makanan, kemudian level 3 jasa usaha makanan, dan
level 3 untuk bidang pastry bakery, ya. Ini contoh SKL kursus dan pelatihan jasa usaha makanan level 2 berbasis KKNI, ya, bahwa unit kompetensi yang diharapkan adalah mampu menyiapkan bahan makanan dasar yang akan diolah sesuai dengan resep standar. Nah, elemen kompetensinya memilih bahan utama, baik bumbu, rempah, dan pengolahan sesuai dengan standar resep. Ya, ketepatan membuat kaldu dengan menggunakan metode pengolahan sesuai resep standar. Jadi pemilihan bahan ini diterapkan di dalam pembuatan kaldu nantinya, ya. Kemudian membersihkan dan mengupas bahan utama, bumbu, rempah dan sesuai dengan resep standar. Lalu ketepatan membuat sup dengan menggunakan metode pengolahan sesuai resep standar, ya. Nah, ini indikator-indikator kelulusan dari masing-masing elemen kompetensi yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada SKL kursus dan pelatihan jasa usaha makanan level 3 berbasis KKNI, yaitu unit kompetensinya bahwa siswa mampu mengolah jenis hidangan pembuka, sup, utama, pelengkap, dan penutup dari berbagai menu masakan Indonesia, Oriental, Kontinental, dan makanan khusus atau diet. Ya, elemen kompetensi ini di sini terbagi dua, ya. Yang pertama mengidentifikasi jenis makanan pembuka, ya, sup, makanan utama dan makanan penutup, ya. Kemudian mengolah bahan baku untuk jenis hidangan pembuka, sup, utama, saus dan lain-lain. Itu elemen kompetensinya. Indikator kelulusan pada saat baik bisa dilaksanakan dengan teori maupun praktek, ya, yaitu ketepatan mengidentifikasi jenis makanan pembuka sup, makanan utama dan makanan penutup. Ya, ketepatan menentukan rasa hidangan sesuai dengan jenis makanan, ya. Ketepatan dalam mengolah bahan baku untuk jenis hidangan salad, sup, saus, daging, unggas, seafood, nasi dan mie, pelengkap dan penutup dari berbagai menu Indonesia, Oriental, Kontinental dan makanan khusus ataupun diet. Nah, jadi di sini terlihat lebih jelas kompetensi-kompetensi apa yang diharapkan, ya, dengan indikator kelulusannya. Nah, lalu SKL kursus dan pelatihan bidang pastry dan bakery level 3. Nah, di sini unit kompetensinya yang saya kutip adalah menyiapkan bahan sesuai standar resep. Elemen kompetensinya mampu memilih bahan dalam pembuatan kue Indonesia, Oriental, Jepang, Korea, Thailand dan kontinental, baik roti maupun dekorasi cake, ya. Baik. Nah, sekarang kita simpulkan, ya. Jadi SKL atau standar kompetensi lulusan itu adalah merupakan arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu mendatang harus menuju arah internasionalisasi, ya. Nah, sehingga dapat dicapai kesetaraan capaian pembelajaran dan standar kompetensi lulusan, ya. Lalu keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan LKP nasional dengan LKP internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan di masa yang akan datang. Nah, Indonesia memiliki kekayaan tradisi dan budaya yang menjadi fokus pengembangan LKP berkarakter di lokal di seluruh Indonesia. Jadi kita nggak perlu takut berkompetisi di level nasional maupun internasional, karena diupayakan setiap LKP memiliki ciri khas ataupun karakter yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakter lokalnya. Nah, selamat bersaing para LKP yang ada di seluruh Indonesia, ya. Didiklah ataupun siapkan anak didik untuk ke kancah internasional, ya. Kami mendukung Anda semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.